Shalom adik-adik, sekarang udah hari Minggu lagi nih. Udah pada siap buat ibadah? Oke, sebelum kita mulai ibadah dan memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Kami bersyukur Tuhan, kami mau memuji meninggikan Tuhan. Engkau yang persiapkan hati kami, Engkau yang persiapkan pikiran kami untuk fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi kita mau belajar untuk mendengarkan Tuhan ya. Semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, kita mau belajar dengar-dengaran dan bilang iya sama Tuhan ya adik-adik. Haleluya. Baik, melayani Tuhan. Adik-adik, kita mau teduhin hati kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan ya. Kita mau belajar untuk taat sama perintahnya Tuhan, sama firman-Nya Tuhan. Ya Tuhan, kami belajar taat Tuhan. Ya. Taat. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab
Pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk taat, dengar-dengaran apa yang Engkau katakan pada kami. Kami mau taat apa yang ada di firman Tuhan buat kami. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Senang sekali pada hari ini kita semua dapat berkumpul di rumah kita masing-masing dan secara online kita bisa beribadah kembali. Kami ini berharap kita semua, adik-adik semua dalam keadaan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun dan bersukacita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Adik-adik, hari ini kau ini bawa makanan sama minuman. Buat apa ya? Kau ini minum dulu aja ya. Biar lega gitu tenggorokannya. Aduh. Kedengeran nggak? Kayak mukbang gitu ya. Nah adik-adik, udah minum tuh enak banget ya. Seger, lega. Nah kau ini mau tanya. Kalau misalnya kita nggak makan dan nggak minum 1 hari kuat nggak? Coba kuat atau enggak? Ayo. Masih kuat kau ini. 1 hari mah nggak makan nggak minum mah kuat lah. Oke. 2 hari? 3 hari? 1 bulan? 1 bulan tahu nggak berapa hari? Ya betul, 30 hari, betul. Kalau 1 bulan ditambah 10 hari, ayo jadi berapa hari? Berapa ya? Ya bener, 40 hari. Kalau 40 hari, 40 malam kita nggak makan dan nggak minum, kuat nggak ya? Siapa yang kuat? Kuat nggak ya? Nah, ada cerita begini adik-adik. 40 hari, 40 malam Tuhan Yesus tidak makan dan tidak minum. Setelah ia dibaptis, ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Udah lapar ya kan, karena 40 hari 40 malam gak makan. Lalu iblis pertama kali mencobai Tuhan Yesus bilang begini. Nah, ada batu bata adik-adik, kata iblis. Perintahkanlah, katakanlah kepada batu bata ini untuk menjadi roti. Kira-kira bisa nggak? Firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Batu bata menjadi roti,
gampang lah ya. Gampang banget. Tapi apakah Tuhan Yesus menjawab si iblis dengan oke, akan aku jadikan roti gitu ya, supaya aku gak lapar? Enggak begitu jawabannya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Waduh, kena mental gak tuh si iblisnya ya? Padahal kan lagi lapar, 40 hari 40 malam gak makan. Kok gak mau ya jadiin batu menjadi roti? Nah, kemudian si iblisnya gak patah semangat ternyata adik-adik. Kemudian yang kedua, si iblis mencobai Tuhan Yesus lagi. Kemudian si iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkannya di puncak bait suci. Ia berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melindungimu. Tangan mereka akan memegangmu, maka kakimu tidak akan terantuk pada batu." Lalu jawab Tuhan Yesus, "Ada juga tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu." Nah, adik-adik perhatikan ya kalimat ini ya. Ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ya, kira-kira si iblis menyerah nggak? Udah 2 kali tapi Tuhan Yesus tuh tidak merespon iblis. Tuhan Yesus tetap menang nih, udah 2 kali nih. Si iblisnya memutar otak lagi, lalu kemudian yang ketiga si iblis mencobai Tuhan Yesus lagi. Kemudian si iblis membawanya ke puncak gunung yang tinggi. Ia menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia beserta kemewahannya. Ia berkata, "Aku akan memberikan semua itu kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dari aku setan. Dalam kitab suci ditulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Wah, adik-adik, si iblis udah 3 kali gagal nih. Lalu si iblis itu pergi. Net gitu ya. Ada backsoundnya gitu ya. Lalu si iblisnya pergi. Dan kemudian malaikat-malaikatnya datang dan melayani Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, adik-adik dari sini kita belajar. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa begitu Kaweni? Jadi pada waktu kita harus melawan si iblis, melawan rasa malas, melawan hal-hal yang membuat kita takut, kita bisa mengatakan dari firman Tuhan, jangan takut, ya kan? Lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu, dan sebagainya. Itu semua tertulis di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita meminta Roh Kudus menuntun kita. Waktu Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh, waktu iblis mencobai dia, Tuhan Yesus tuh punya kekuatan adik-adik untuk menjaga hati. Kalau kita lagi lapar, terus kita lagi haus banget. Ya jangankan lapar dan haus lah, kita kenyang juga, makan, minum ya, kita punya segalanya. Kalau ada yang gangguin kita, ada yang comel ya, suka ganggu-ganggu kita gitu ya, jahil gitu ya. Ambil pensil kita, sekarang lagi online ya, jadi nggak ada yang suka ngambil pensil-pensil ya. Tapi pokoknya kalau ada yang gangguin kita di rumah mungkin sama dedek kita atau sama kakak kita atau sama siapapun, pasti kita marah. Itu kita lagi nggak makan, lagi udah makan ya, kita kenyang ya, bukan lagi berpuasa 40 hari 40 malam ya. Kita tuh emosi gitu, kesel gitu, kita bisa marah. Nah, tapi pada waktu Tuhan Yesus tidak makan 40 hari dan 40 malam, Tuhan Yesus masih tetap bisa menahan emosinya, ya kan? Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Yuk kita semua adik-adik sama-sama minta Roh Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita itu damai, tenang, gak suka marah-marah ya. Gak suka komplain-komplain ya, sabar gitu.
Yang pertama, rajin baca firman Tuhan. Yang kedua, minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Caranya gimana Kak Weni? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan, nyanyikan pujian yang membuat hati kita itu tenang ya. Sukacita gitu adik-adik. Amin buat firman Tuhan ya. Nah adik-adik semua, ayo kita baca firman Tuhan, buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya ya, kawan ditungguin, ayo cepetan ambil Alkitabnya, ayo. Ya, udah? Kita buka di dalam Matius. Sekali lagi Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Sekali lagi ya, Matius pasal 4 ayat 7 ya. Ini dia ayat firman Tuhannya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yuk kita hafalin sekali ya. Matius pasal 4 ayat 7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, keren banget ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan lupa dihafalin firman Tuhannya ya. Baca firman Tuhan yang lain juga ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur. Tuhan, ajar kami untuk rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga kami membuka hati kami, biarlah Roh Kudus masuk dalam hati kami. Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, tinggal dalam hidup kami, dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat ini. Caranya mudah kok, yuk ikutin cara membuatnya ya. Nah, itu dia cara membuatnya. Mudah bukan? Kalau kalian berhasil membuatnya, jangan lupa di-share ya ke guru kelas kalian masing-masing. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah!